Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara diskusi santai mingguan, yaitu tanya apa saja, persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER untuk membahas topik pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari. Dan pada tas minggu ini adalah dari divisi kedokteran fetal maternal, yaitu bagaimana manajemen komplikasi dari kehamilan ganda korionik, korionik. Jadi telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama-tama, salam hormat guru kita semuanya, Dr. Agus Sulistiono, spesialis obgyn, subspesialis kedokteran veter maternal. Jinjing dok, sehat-sehat nggih. Kemudian juga dua narasumber juga dan juga moderator, yaitu Dr. Magala Pascawardana, spesialis obgyn, subspesialis kedokteran fetal maternal, dan yang nanti akan bertindak sebagai moderator, Dr. Nariswari Mananda Ciminta, dokter spesialis obgyn, subspesialis kedokteran fetal maternal. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan ilmu, mendapatkan ilmu sharing dari kedua narasumber dan moderator kita yang luar biasa hari ini dengan mengajukan pertanyaan bebas apa saja sesuai dengan judulnya selama 1 jam ke depan bisa melalui fitur Q&A atau kolom chat atau juga melalui raise hand. Jadi nanti akan bisa diskusi langsung live dengan kedua narasumber dan moderator. Dan jangan lupa untuk selalu mengakses laman pelataran sehatnya hari ini maksimal pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Dan mohon maaf pada kesempatan kali ini Ketua Departemen Dr. Brahmana berhalangan hadir karena sedang memberikan kuliah. Jadi kami persilakan langsung kepada Dr. Ciminta sebagai moderator untuk bisa membawakan diskusi selama 1 jam ke depan. Kepada Dr. Ciminta kami persilakan. Monggo dok. Ya, terima kasih Dr. Seto. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para audiens dan juga kepada para guru yang kami hormati, Dr. Agus Sulistiono, kemudian Dr. Manggala, dan juga kepada para peserta lainnya dan seluruh panitia TAS pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan mendiskusikan topik yang sangat menarik ya, Dr. Agus dan Dr. Manggala, yaitu mengenai kehamilan kembar. Dan kebetulan kehamilan kembar ini ternyata tidak simpel nih, para dokter sekalian. Kita bisa tahu ada kehamilan kembar yang monokorionik dan dikorionik. Dan apa bedanya itu dan apa perbedaan kira-kira resikonya apa, faktor resikonya apa, komplikasi yang akan didapatkan selama kehamilan ini bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Mungkin sebagai pengantar atau pembuka, saya mungkin akan bertanya dahulu nih kepada Dokter Agus dan Dokter Manggala. Kira-kira antara kembar yang monokorionik dan dikorionik ini lebih banyak yang mana nih, dokter sekalian? Bagaimana dokter? Cin, Nun Sewu, saya kurang mendengar sedikit. Kenapa? Oke. Antara kembar monokorionik dan dikorionik ini lebih Oke. banyak yang mana gitu, dokter? Ya, Untuk kejadiannya, insidennya, baik, dok. baik. Jadi kalau kejadiannya ternyata kembar yang digorin itu lebih lebih banyak. Nanti saya akan bicarakan sebentar pada slide saya sebentar, Dokter Sin. Mungkin Oh, oke, nanti dokter. saya akan secara umum nanti Dokter Gala mengenai bagaimana manajemennya karena Dokter Gala lebih banyak mengenai manajemen mengenai komplikasi pada gemeli, nggih. Oke, baik. Wah, kalau ada slide-nya ini lebih Nggih, menyenangkan ya, dok. Jadi lebih jelas, dokter. Mau ke dokter Agus, kalau misalkan ada slide yang ingin ah, dibagikan, bisa nggih. langsung di-share, dokter, di bawah, Baik. dok. Nggih, nggih. Saya mohon izin saya share screen sebentar ya. Ini dia. Nggih. Sampun nggih, sudah tampak nggih, Dokter Sin. Oke, sampun, dokter. Baik. Ya, baik, saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua nggih. Terima kasih atas kehadirannya dari para sejawat-sejawat sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini dalam rangka kita bertemu kembali pada tanya apa saja ya yang sudah kita mulai sejak 3 tahun yang lalu nggih. Dan terima kasih untuk Dr. Jin yang telah memoderatori pertemuan kita ini serta dari POGI, Dr. Seto yang telah memulai membuka acara kita. Baik, ini sekarang kita akan membicarakan pada saat ini topiknya adalah komplikasi dan tata laksana pada kembar yang monokorion. Dan ini kita lihat ya, jadi ternyata kasus kembar itu makin
lama bukan makin sedikit, tetapi makin lama makin banyak ya kita lihat. Mulai dari tahun yang lalu. Karena kita tahu bahwa sekarang yang reproduksi berbantu makin banyak, otomatis yang dimasukkan mungkin juga lebih dari satu, sehingga akhirnya kasus kembar lebih banyak. Dan biasanya dengan meningkatnya usia, kasus kembar juga makin banyak karena yang reproduksi berbantu pun seringkali pada ibu-ibu yang sudah usianya agak lebih senior, nggih. Demikian. Kemudian kalau ini tadi Dokter Cindy ya, jadi dari semua kembar yang ada, jadi kita semuanya kita lihat tidak yang hanya yang dari berbantu, tapi semua secara keseluruhan. Jadi ternyata yang kembar yang dua telur, yang dizigot itu lebih banyak daripada yang monozigot. Jadi alhamdulillah, jadi untungnya yang dizigot lebih banyak ya. Pada yang dizigot ini yang komunikasinya hampir hampir sama dengan yang biasa ya. Jadi tidak terlalu meningkat yang banyak. Pada yang disikut ini tentu saja kelaminnya bisa berbeda ya. Jadi 50% beda, 50% sama ya. Untuk yang chorioniosity-nya ya semuanya semuanya plasenta 1, plasenta 2, chorion 2, amnion 2 ya. Kalau yang monozigot dari dari 3 ada satu yang monozigot ya 30%. Monozigot tentu saja namanya monozigot kelaminnya pasti sama nggih. Kemudian chorioniositisnya mungkin ada chorionnya 1, mungkin chorion 2. Dan yang di sini yang chorionnya 1, jadi plasenta 1 chorion 1 itu lebih banyak daripada yang 2 ya. Jadi ini 20% dari 30 ini, jadi artinya dari 3 yang monozigot, yang 2 adalah monochorion yang berisiko, yang 1 dichorion. Yang dichorion ini rasanya hampir sama nasibnya prognosisnya dengan di zigot ini ya. Jadi ini rasanya relatif aman. Tapi yang 20% ini nanti bisa menjadi berkomplikasi. Ada yang twin twin transfusion syndrome ya. Kemudian jadi dan seterusnya ya, jadi trap, jadi yang lain-lain ya. Jadi ini yang banyak terjadi ya. Jadi dari 2 ini kira-kira 1 dari 1/6-nya, jadi 3%-nya ini akan jadi TTTS, kemudian yang TTS lebih berat lagi, trap syndrome, akardiak, kemudian yang sebagian kecil akan jadi konjoin ya. Jadi ini kita lihat kalau kita misalkan ini dari yang monozigot ya, jadi ini dari satu ovulasi yang akhirnya dilakukan fertilisasi pada hari ke-1, kemudian ini dan seterusnya sampai morula, di sini baru membelah, ini terjadi diamnion, dichorion ya, DCDA itu kalau dia itu membelahnya pada saat morula. Kalau sudah mulai blastula nanti akan jadi DCMA, jadi di dichorionic diamniotic monochorion MCDA ya. Kemudian kalau dia itu sudah mulai masuk maka biasanya mono MCMA. Kemudian kalau sudah dia sudah membelah banyak ya itu konjoin. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hari pembelahan pada 3 hari pertama yaitu pada sampai morula akan jadi DCDA. Ini frekuensinya 25%, agak sedikit. Kemudian yang antara hari, jadi ini kita bagi menjadi 3 hari atau 4 hari ya. Ini 4 hari pertama DCDA, 4 hari kedua DCDA, MCDA, itu yang paling banyak. Kemudian 4 hari berikutnya adalah MCMA, monocoric monoamnion, 1% hanya. Kemudian yang setelah itu nanti di sini akan jadi conjoined twin ya. Jadi kalau setelah 3 kali 4 hari berikutnya akan conjoin ya. Nah, itu ini ya gambar-gambarnya nanti sama semua rasanya ini jadi monochorion akhirnya dia ya. Nah, ini cirinya yang kita lihat ya. Cirinya kalau memang ini nanti ternyata dichorion otomatis chorionnya 2 ini chorion. Jadi karena ada chorion 2 maka di sini bentuknya seperti demikian ya. Jadi seperti lambda atau seperti di sini ada segitiganya. Tetapi kalau di sini tidak ada chorionnya hanya 1, ini chorion yang hitam ini hanya 1, tidak sampai ke sana, hanya 1 lapis, maka ini lapisannya ini tipis, maka ini seperti huruf T. Jadi ini T sign, ini adalah lambda sign. Jadi kalau sampai T sign berarti artinya bahwa selaput khotbahnya 1. Ini bisa kita lihat pada saat trimester awal. Jadi ini kita lihat yang di chorion, yang di amnion. Jadi ini gambarannya tadi, ini adalah amnionnya, dan ternyata ini tebal, jadi berarti ini ada amnion dan chorion, ini ada gambarnya yang seperti lambda sign ya, ini lambda sign, ini lambda sign ya. Jadi ini kelihatan ya, jadi seperti segitiga seperti ya. Kalau demikian maka ini prognosis dari bayinya ini kemungkinan baik.
Tetapi kalau misalkan nanti ada dua kemili yang kemudian selaputnya tipis sejak awal ini ya, ini adalah T-sign ini. Jadi ini tidak ada segitiga yang ada di selaput ketuban yang nempel ke plasenta. Jadi ini juga tidak ada ya, jadi tipis sekali. Sehingga ini adalah T-sign. Berarti kalau T-sign berarti ini ada amnion, jadi artinya ada dua amnion dengan tidak ada korion yang menyatu. Jadi artinya monochorion. Jadi kemudian kalau misalkan ada kejadian yang lain, tidak ada sama sekali selaput ketubannya, kita lihat ya. Ini adalah single amnion. Jadi amnionnya hanya satu saja. Ini amnionnya meliputi dua janin ya. Ini masih ada kelihatan amnion kecil ya, meliputi dua janin satu dua tanpa ada pemisah. Jadi ini adalah monochorion, monoamnion yang ini adalah prognosisnya sangat buruk karena ini seringkali terjadi saling melingkar antara tali pusatnya. Ya, jadi ini evaluasinya adalah pada saat trimester pertama sangat penting untuk melihat dating umur kehamilannya ya. Kemudian pada usia 8 sampai 12 minggu itu ideal untuk melihat korionisitinya karena kita melihat yang T-sign atau lambda sign tadi ya. Ya, kemudian kita untuk melihat screening trimester awal dari janin nanti pada 10-13 minggu sampai kurang dari 14 minggu ya. Kemudian pada semester 2 nanti juga ini adalah screening yang kedua, kemudian dan seterusnya. Jadi ini yang awal itu yang justru lebih penting untuk melihat komplikasi-komplikasi ataupun prognosis dari janin ya. Ini kita lihat kalau misalkan dari kembar ternyata monochorion di amnion maka atau monochorion yang kita lihat bahwa pada bayi yang 1 dan 2 itu yang paling mudah kita lihat ketubannya. Kalau ketubannya ternyata berbeda, berarti kemungkinan itu adalah TTS. Ya. Yang satu biasanya oligohidramnion, yang satu polihidramnion. Kemudian dari pertumbuhannya, biasanya yang polihidramnion itu lebih besar, yang oligo lebih kecil. Kemudian dari Dopplernya juga nanti demikian, yang kecil itu nanti dia akan meningkat, yang tinggi nanti tidak meningkat. Kemudian dari bladernya, jadi sebetulnya yang paling penting dari ketubannya, pertumbuhannya, dan bladernya serta gasternya ya. Jadi itu yang 4 itu yang rasanya sangat mudah dilihat adanya discordance yang menunjukkan bahwa mungkin mulai terjadi TTTS ya. Kalau Doppler ini nanti agak rumit ya. Nah, setelah itu semua terjadi, biasanya akan terjadi pada bayi besarnya fetal hydrops, kemudian bisa terjadi nanti ada yang disebut gradasi dari kembar monokorionik yang akhirnya jadi TTTS itu tadi ya. Kalau sampai yang satu meninggal berarti sudah grade yang terakhir ya. Nah, ini outcome-nya ya kita lihat. Ini dari chorioamnionicity tadi ya. Pada ini dichorion, ini monochorion diamnion, monochorion monoamnion. Kita lihat. Ternyata yang dari ini semua kalau bayi itu akan abortus ya, yang disebut abortus adalah kurang dari 24 minggu. Kita lihat yang dichorion hanya 2,3, monochorion diamnion 7,7, yang monochorion monoamnion tadi yang mungkin terjadi saling mengikat tali pusatnya jadi 21%. Ini sangat sangat kurang baik ya. Jadi MCMA adalah prognosis yang paling buruk sampai usia di atas ya, sampai dia di atas 24 minggu kemudian akhirnya meninggal. Ini kita lihat ini juga paling buruk. Kemudian preterm itu pada yang MCMA hampir tidak ada yang melewati 37 minggu. Ya, hampir semuanya dilahirkan pada saat masih preterm. Kalau yang MCDA maupun DC masih mungkin ada yang sampai 37 minggu. Ini demikian juga pada kehamilan-kehamilan berikutnya yang dari semuanya kita lihat yang paling bagus dari monozigot itu adalah yang apabila ada dichorionik, diamnionik. Kemudian yang nomor 2 monochorion, diamnion ini nanti ada TTTS dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah MCMA dan yang paling terakhir sendiri nanti di sini ada yaitu yang conjoined twin ya. Baik, jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan Dr. Chin. Mungkin cukup banyak ya 10 menit ya. Nggih matur nuwun sangat. Nggih. Matur nuwun Terima sangat, kasih. dokter. Ini Nggih. kuliah mini yang tidak mini sama sekali. Jadi dilihat dari mulai dari embriologinya, embriolognya sampai dengan komplikasinya ya dok ya. Kita bisa Nggih. tahu bahwa semakin waktu pembelahan itu sangat penting ya dok ya. Krusial dalam menentukan chronicity dan Ya, digosity-nya dok. akhirnya. Jadi kalau misalkan kalau tadi sangat mudah sudah diberitahukan oleh dokter Agus
per 4 hari gitu untuk mudah Ya, menghafalkannya dan kita juga konseling ke pasien. Kenapa kok terjadi MCMA, kenapa kok terjadi MCDA? Ya bisa dilihat dari waktu pembelahan pasca fertilisasinya dok ya, 4 hari pertama, 4 hari kedua dan oke. berikutnya. Dan ternyata memang kalau semakin MCDA itu dan MCMA semakin besar komplikasinya ya dokter ya untuk janinnya Ya, terutama. Ini belum belum membahas mengenai maternal juga ya dok ya. Katakan ya, ya, kehamilan kembar betul. tidak hanya ada masalah pada fetal side, tapi juga ada masalah pada maternal side. Baik, mungkin sambil sebelum kita melanjutkan, mungkin ada pesan-pesan atau presentasi di Dokter Manggala. Mungkin kita juga mengundang dari para audiens jika ada pertanyaan seputar kehamilan kembar. Mungkin tidak tertutup di monokorionik ya, dokter bisa yang lain juga. Mungkin juga prematuritas, preeklamsi, silakan ditanyakan dokter sekalian di apa namanya di question and answer sectionnya. Monggo Dokter Manggala jika ada yang mau Ya, ya, ya. disampaikan dok. Saya izin izin share screen sedikit ya, Dokter Ninta ya. Mungkin tadi sudah Baik dok. banyak disampaikan Dokter Agusul, nambahkan sedikit aja supaya ada pandangan ya. Jadi fokus kita di sini kan kembar yang monokorionik ya. Eh, Mungkin singkat aja. Sudah ada satu pertanyaan itu. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari Dokter siapa itu Dokter Haria ya. Bentar ya. Kok Ya. susah. Bentar, bentar. Bentar. Eh, Ntar Dokter Ninta kayaknya kok apanya file saya lagi error tuh ya. Kita mungkin diskusi dulu ya dok ya. Nanti mungkin dilanjutkan lagi ya kalau pas bisa ya. Baik dokter. Mungkin kita langsung ke pertanyaannya Dokter Haria ya. Dokter Haria ini sangat-sangat setia, selalu bertanya. Jadi beliau sangat update ilmunya. Assalamualaikum Dokter Haria. Baik, ini pertanyaan dari beliau. Jadi beliau membahas mengenai beda kelamin pada bayi yang kembar. Padahal itu jarang sekali beliau pengalamannya mendapatkan. Kebetulan beliau mendapatkan pada saat partus sebelum akhir-akhir ini. Dan apakah perbedaan kelamin ini menunjukkan perbedaan chorionicity atau amnionicity juga, dokter? Mungkin ada pencerahan, dok. Ya, mungkin saya dulu Mhm. ya dok ya. Nanti mungkin Ih, dilanjutkan Dokter Agus dulu ya. Jadi kalau kembar beda kelamin itu ya pasti disigotik ya, pasti disigotik ya. Kalau disigotik itu semuanya pasti dikorionik ya. Jadi semuanya sudah punya plasenta sendiri, sudah punya janin sendiri ya. Jadi kembar beda kelamin itu bisa dilakukan ya. Jadi kita kalau misalnya mau membedakan monokorion dan dikorion itu caranya memang macam-macam ya. Paling paling universal yang seperti disampaikan Dr. Agustul tadi ya, membedakan T sign, lambda sign. Tapi sebenarnya ada beberapa parameter lain yang sebenarnya bisa kita jadikan clue ya. Contohnya jenis kelaminnya beda gitu ya. Kalau jenis kelaminnya beda, mungkin kita nggak perlu lihat lagi T sign sama lambda sign, pasti dia dikorionik gitu ya. Terus kita juga bisa kadang-kadang lihat plasentanya. Kalau plasentanya jelas-jelas kita lihat insersi tali pusatnya di plasenta yang posisinya jauh gitu ya. Itu biasanya kita bisa membedakan itu dikorionik atau monokorionik. Tapi plasenta itu kadang-kadang memang agak susah ya, pitfallnya banyak karena kadang-kadang dia mendekat gitu ya. Jadi itu yang mungkin susah. Tapi kalau jenis kelamin beda, itu tanda yang bagus ya. Artinya dikorionik gitu ya. Mungkin itu Dokter Minta. baik. Jadi sudah pasti dizigotik ya, dok ya, dizigotik dan itu juga sudah pasti diklorionik. Jadi komplikasinya makin minimal, dokter ya, untuk masalah dari fetalnya sendiri yang diakibatkan oleh chorionicity-nya. Kemudian ini juga terkait dengan MCMA, jadi ada beberapa pertanyaan mungkin seiring ya agak setema dari dokter Indi dan juga dari dokter Anonino tidak ada namanya. Bagaimana mengetahui paling dini dengan menggunakan USG atau parameter lainnya mengenai MC monochronicity dan apakah bisa dicegah untuk terjadinya monochronic pregnancy ini? Mungkin dari Dokter Agus atau Dokter Manggala, silakan Bu. Baik, oke. Jadi eh, kalau terima kasih Dokter Indi, Dokter Haria dan Dokter Anonimus nggih yang telah
meramaikan kita semua dan membuat kita jadi belajar banyak ya. Jadi kita sadari dengan adanya panjenengan yang menanyakan ini saya jadi belajar dan paling tidak saya jadi ingat kembali. Oke, jadi terima kasih. Jadi kapan kembar ini bisa tampak sejak awal di korionit atau di amniotik gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan sejak awal bahwa ada 2 kantong pada kehamilannya, itu aman. Karena itu pasti tidak akan ada monokorion. Ya. Jadi kalau sejak awal misalkan ada 2 kantong yang pada tempat yang berbeda, 2 bunderan ya gestasional sek 2, berarti minimum itu di korion. Jadi itu aman, tanda aman nomor 1. Ya, kapan bisa terjadi? Sejak awal kehamilan, Dok. Jadi misalkan pada usia 5-6 minggu itu sudah tampak GS, itu kita lihat kalau pada 5-6 minggu GS-nya sudah 2 itu aman. Jadi prognosisnya bagus untuk kehamilannya karena itu pasti di korion. Apakah dia itu zigotnya 2 ataukah apa namanya sigositinya 2 ya tadi ya. Apakah sikutnya 1 tetapi sejak awal sudah terjadi pemisahan pada 4 hari pertama tadi seperti Dr. Chin ngendiko ya jadi itu bahwa ini menunjukkan bahwa ada 2 kantong jadi di korion ya pasti ya kalau di korionnya dengan 1 sikut maka pasti kelaminnya sama tapi kalau di korion dengan 2 sikut maka mungkin 50% 50% ya jadi sama-sama berbeda demikian jadi artinya bahwa kalau pada semua kembar kita agak ngomong di Korean dan sigositas, maka sepertiganya itu adalah kelaminnya berbeda, yang 2/3-nya kelaminnya sama. Yang 2/3 itu nanti yang sepertiganya itu adalah monosigot, yang sepertiganya adalah disigot. Jadi gitu ya, kalau dilihat dari gambar yang sejak awal tadi. Jadi kapan kita lihat? Yaitu sejak awal USG kita bisa mengetahui, Dok. Kalau misalkan kita hanya melihat 1 kantong, kita jangan bergembira dulu, karena dari 1 kantong itu nanti mungkin muncul Yuksek 2, muncul fetal pool 2. Nah, kalau muncul Yuksek 2, fetal pool 2, mungkin itu nanti yang akan salah satunya jadi monokorion di amnion atau monokorion dan monoamnion. Jadi kalau ada 1 itu yang mungkin itu kita harus waspada justru. Jadi kelihatannya dulu katanya 1 kantongnya, sekarang jadi 2 anunya bayinya lah itu yang kita harus waspada. Apakah ini mono atau monodihorion ya. Baik, jadi barangkali itu mungkin Dokter Gala yang banyak Ada keilmuan tambahan yang mungkin. monggo ada tambahan. Nggak ada Dokter Ninta, rasanya cukup sama ya. Yang ditanyakan banyak ini kan bisa dicegah apa enggak gitu ya. Rasanya kalau dicegah sampai sekarang belum belum bisa ya. Jadi dan ini ada pertanyaan lain ini kalau IVF itu memang paling sering yang terjadi ya 2 embrio ya. Tapi memang seingat saya segala sesuatu yang sifatnya stimulasi itu risiko untuk kembar yang asalnya dari 1 gitu ya. Jadi maksudnya dari itu juga meningkat gitu ya. Jadi memang harus hati-hati. Tapi mayoritas kalau IVF disigotik ya. Memang dua ditanam gitu ya istilahnya kayak gitu ya. Cuma untuk mencegah nggak bisa ya. Makanya kalau kita mencegah nggak bisa, otomatis yang kita lakukan perlunya adalah monitoring ya. Pastikan ini kayak gimana kondisinya dan pastikan kalau misalnya ada sesuatu masalah tertangani dengan baik gitu ya. Mungkin saya izin sekalian sedikit share screen ya, Dokter Ninta ya. Ya, Ini dokter. sedang ya. Nah, jadi mungkin cuma nambahin dikit-dikit aja ya, nambahin dikit-dikit aja. Jadi multiple pregnancy di tempat kita gitu ya, di tempat kita ini 2024 ya saya punya datanya ya. Jadi separuh-separuh lah ya, ada separuhnya monokorion, separuhnya dikorion gitu ya. Ada yang triplet sebagian ya. Ini ada juga kasus-kasus yang selective IGR dan twin-to-twin transfusion syndrome. Sebenarnya harusnya mayoritas ke kita monokorion gitu ya, karena yang kompleks biasanya monokorion, idealnya memang kalau monokorion ditangani di rumah sakit rujukan gitu ya. Nah ini mungkin juga sudah dijelaskan ya pada prinsipnya, kalau monokorion itu penting. Kenapa? Karena komplikasinya tambah banyak gitu ya. Selain komplikasi general, ada komplikasi yang spesifik. Karena monokorion itu bisa bikin selective IGR, bisa bikin TTTS, TAPS, TRAPS, dan lain sebagainya. Kalau monoamnion bahkan dia bisa bikin cord entanglement dan conjoint twin gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Monokorion itu meskipun tidak ada yang spesifik, masalah-masalah lainnya juga akan meningkat pesat ya. Nah, kenapa sih kok monokorion itu cukup penting ya? Karena
ada potensi hubungan antara di dalam plasenta itu antara janin satu dengan janin lainnya ya. Jadi intinya normalnya hubungannya seimbang gitu ya. Misalnya satu ngasih pembuluh darah 3, yang satunya lagi kembali ngasih pembuluh darah 3, kalau itu seimbang namanya ya. Tapi sering-sering ada beberapa yang tidak seimbang. Jadi misalnya satu ngasih 5 pembuluh darah, satunya ngasih 1 pembuluh darah, sehingga satunya ketubannya banyak, satunya ketubannya sedikit. Bisa juga yang pindah bukan volumenya, tapi yang pindah cuma sel darah merahnya. Ini juga bisa menyebabkan TAPS ya, twin anemia, polisitemia. Jadi satunya anemia, satunya polisitemia. Ada juga yang plasentanya nggak seimbang ya, atau unequal placental sharing. Ini yang sering bikin selective IGR ya. Jadi kalau kembar monokorion karena plasentanya satu, diingat-ingat ada potensi yang spesifik masalah. Oleh karena itu yang paling penting ini ya, tadi mungkin ada pertanyaan kalau ketemunya di trimester 3 gimana ya, nggak bisa apa-apa lagi ya, terpaksa ya, terpaksa kita USG sedetail mungkin walaupun pasti akan susah ya. Yang paling penting adalah USG trimester 1. Jadi USG trimester 1 itu kita harus mengantisipasi, kita harus benar-benar bisa membedakan ini monokorion atau dikorion, kita pastikan usia kehamilan yang tepat ya, dan di sini semua tanda-tanda untuk membedakan monokorion dan dikorion itu lebih mudah didapatkan ya. Ini kalau different fetal gender ini juga penting ya, tadi juga termasuk pertanyaan dari Dokter Harya ya. Dan titip tolong ditulis, didokumentasikan, atau kalau enggak sampaikan ke pasien ya. Karena sering-sering kalau pasien datang ke kita sudah trimester 2, trimester 3, pusing kita mengetahuinya ini monokorion apa dikorion. Kalau kita bisa melihat di trimester 1, titip tulis di buku KIA-nya atau sampaikan ke pasiennya, Ibu tolong nanti kalau kontrol kemanapun kasih tahu ini monokorion ya, ini dikorion ya. Jadi dengan seperti itu akan memudahkan dokter-dokter berikutnya untuk menangani dengan baik ya. Kalau USG juga hati-hati kalau misalnya ada perbedaan CRL atau misalnya bisa ngecek nuchal translucency-nya di sini ada perbedaan, maka ada potensi adanya twin-to-twin transfusion syndrome dan selective IGR. Nah, ini monitoringnya ya. Kenapa sih kok monokorion itu penting? Kalau di korion mungkin kita kontrolnya kayak orang hamil tunggal biasa ya. Tapi kalau monokorion kita itu sejak 16 minggu itu kontrolnya harus 2 minggu sekali dan benar-benar dievaluasi fetal growth-nya, cairan ketubannya, dan Dopplernya. Karena kalau nggak dievaluasi Dopplernya, kita nggak akan pernah tahu. Bahkan sejak 20 minggu, kita harus ngecek PSV-nya ya, Doppler di pembuluh darah arteri cerebri media, dan dilihat apakah ada potensi dia anemia atau polisitemia. Kalau nggak dicari, maka komplikasi ini nggak pernah akan kita temukan. Oleh karena itu, monokorion itu memang sesuatu kembar yang khas. Jadi kita harus benar-benar nyari secara secara agresif gitu ya. Ini ada komplikasi apa enggak gitu ya. Ini mungkin Twin Transfusion Syndrome mungkin sudah tahu sendiri ya. Intinya SDP-nya satunya sedikit, satunya SDP-nya tinggi ya. 8 cm, 10 cm kalau udah 20 minggu, ada stagingnya ya. Kalau cuma polioligo ya stage 1, kalau sudah ada absent bladder stage 2, kalau sudah Dopplernya bermasalah stage 3, kalau heat drop stage 4, kalau fetal death stage 5 ya. Nah, ini penting kita identifikasi sejak dini. Kenapa? Karena manajemen utamanya yang paling bagus adalah laser fetoskopi. Laser fetoskopi itu cuma bisa kita lakukan di 16-26 minggu. Jadi kalau kita dapat rujukan, banyak beberapa rujukan yang di atas 26 minggu ya, terutama 28 minggu ke atas, sudah trimester 3, kita pusing melakukan tata laksana karena kita kehilangan window untuk melakukan treatment. Jadi titip, yang paling penting itu adalah evaluasi USG trimester 1, pastikan monokorion dikorion. Lalu kalau misalnya kita tidak mampu mengevaluasi monokorion dengan baik, ya titip dirujuk ke dokter yang mungkin bisa melakukan monitoring dengan baik. Karena kalau misalnya kita kelewatan window untuk treatment ini, maka akan jadi masalah ya. Kadang-kadang kita cuma bisa amnioreduksi atau mungkin cuma ekspektatif yang tentunya hasilnya jauh lebih jelek dibandingkan kita bisa melakukan laser fetoskopi ya. Ini mungkin selective IGR ya, ini kriteria diagnosisnya, mungkin bisa dibaca rasanya semua semua sudah memahami ya. Jadi ini juga TTTS, Twin Transfusion Syndrome, hati-hati dia juga bisa
ada selektif IGR-nya. Jadi nggak melulu TTTS, tapi bisa juga selektif IGR terjadi pada itu. Tapi kalau TTTS, ingat bahwa kriteria diagnosisnya adalah satunya ketubannya sedikit, satunya ketubannya banyak. Jangan nanti semua yang bayinya satunya besar, satunya kecil langsung dianggap ini TTTS ya. Jadi kita harus bisa memahami mana yang TTTS, mana yang selektif IGR. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Su juga. Ini klasifikasinya ya. Kalau selektif IGR dilihat arteri umbilikalisnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Doppler memang mutlak harus dievaluasi pada kasus kehamilan monokorionik ya. Jadi kontrol monokorionik itu Dopplernya harus dievaluasi. Ini TAPS ya, mungkin sedikit aja. Jadi ada yang pindah bukan volumenya, tapi yang pindah adalah sel darah merahnya. Kadang-kadang kita bisa melihat kriteria diagnosisnya juga lagi-lagi pakai Doppler di MCA. Oleh karena itu mutlak juga kita harus mengevaluasi Dopplernya. Kalau nggak dievaluasi Dopplernya apakah bisa kelihatan? Nggak bisa ya. Jadi terpaksa kita harus benar-benar mengevaluasi. Memang ada tanda-tanda WSG lainnya kayak misalnya livernya kayak ada bintang-bintangnya. Ini tanda dia polisitemia ya dan tanda-tanda lainnya kadang-kadang bisa kita dapatkan ya. Ini mungkin perbedaannya ya, mungkin tadi sudah dijelaskan. Ini beberapa time for delivery ya. Jadi kalau monokorionik mostly sering-sering dia jadi prematur ya. Jadi rumah sakitnya juga harus siap untuk menangani kasus kayak gini ya. Kalau dia twin transfusion syndrome ya bisa lebih prematur lagi dan kalau ada komplikasi lainnya maka bisa lebih prematur lagi ya. Ini beberapa laser ya. Mungkin saya skip aja rasanya video laser semua sudah tahu. Pada prinsipnya mungkin ini ya titipan saya ya. Jadi titip pahami dampak kehamilan kembar monokorion dan dikorion ya. Penting trimester 1 ya. Mayoritas itu sebenarnya DCDA, nggak usah khawatir. Tapi kalau kita nemu monokorion, titip rujuk ke fetal center ya. Jadi monitoring ketat terutama pada kasus monokorion. Jadi tingkatkan deteksi, kita harapannya sama-sama meningkatkan deteksi sehingga ketika pasien itu punya 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 kesempatan untuk dilakukan treatment, bisa kita lakukan treatment. Mungkin itu sih Dokter Ninta sekalian promosi nih. Nanti mungkin Jumat Sabtu Minggu ada acara WISG ya. Kita fokus ke fetal echo. Mungkin yang tertarik bisa ikut juga. Mungkin itu Dokter Ninta dari saya. Jadi kita diskusi lagi nih kita. Yes, terima kasih sekali Dokter Manggala, Dokter Agus, tadi keterangannya luar biasa sekali. Dan ini pentingnya ya dok ya, ternyata kita sudah bisa deteksi sejak awal, sejak trimester awal ya dok ya. Kalau memang sudah diketahui ada kehamilan kembar, tadi Dokter Agus sudah menunjukkan kalau Yolsetnya 2, kemudian CRL yang 2, kemudian nanti dilanjutkan dengan monitoring paling dini di usia 12 minggu ya Dokter Manggala ya. Kita bisa mendetek untuk chronicity dok. Ya, 10-14 minggu rekomendasinya ya, 10-14 minggu. Jadi 10-14 minggu itu window yang paling penting gitu. Jadi kita bisa untuk melihat chronicity, kemudian screening preeklamsi juga ya dok ya. Ada Ya. kasus kemih ini kan juga meningkat untuk resiko preeklamsinya. Jadi kepada para dokter sekalian untuk deteksi pada usia kehamilan 10-14 minggu ini kita sangat penting untuk meningkatkan skill-nya ya dok ya. Dan ini nanti juga banyak sekali acara-acara dari Ketua Maternak Surabaya ya dok ya untuk pelatihan UEG, baik USG yang trimester 1, 2, 3, dan kemudian yang spesifik seperti fetal echo nanti yang pada LVFA pada akhir minggu ini. Siapa tahu para dokter kalian ingin meningkatkan skill-nya, menambah networking juga bisa ya dok ya. Bisa bergabung dengan kami di akhir minggu ini, tanggal 14, 15, 16 Agustus. Eh, Kemudian ini dok, saya juga ada tertarik dok. Kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan dari audiens ini, kalau pada MCDA itu kalau sudah kita ketahui, apakah ada tindakan pencegahan dok sebelum terjadinya komplikasi seperti TTTS? Mungkin kita bisa lakukan profilaksis, fetoskopi, koagulasi, laser koagulasi gitu dok. Ya, mungkin saya dulu ya dok ya, nanti mungkin ditambahin Dokter Agustul ya. Jadi pada prinsipnya gini, mungkin gampang-gampangannya gini ya, kalau ada MCDA 15% potensi TTTS, 15% potensi selektif IGR gitu ya, istilahnya kayak gitu ya, 10-15% lah. Nah, makanya kita harus monitoring ketat. Cuma ketika dia istilahnya anastomosisnya seimbang gitu ya. Kalau nggak nggak perlu juga kita melakukan tindakan yang invasif ya. Seperti kita ketahui laser fetoskopi juga potensi komplikasinya cukup tinggi ya. Kadang-kadang ada prematur, kadang-kadang ada prom ya. Beberapa kasus kita mungkin sudah 5 atau 6 ya. Kasus kita ada satu tuh yang akhirnya jatuh pada prom sehingga dia preterm berat, nggak berhasil gitu ya. Jadi
mungkin ketika benefitnya nggak jelas, kita nggak akan melakukan profilaksis laser gitu ya, Dokter Ninta ya, karena ya itu cuma 10-15%, yang 90% kan normal. Even yang TTTS yang grade 1 pun beberapa literatur menyebutkan rekomendasinya adalah nggak langsung kita lakukan laser ya, tapi kita monitoring ketat ya. Bayangannya gini mungkin ya, jadi misalnya pembuluh darahnya itu discordannya cuma 1 atau 2 pembuluh darah, mungkin dia akan sangat slow gitu ya, apa namanya, progresivisitasnya ya. Tapi kalau misalnya memang apa namanya unequal sharingnya itu sangat sangat tinggi gitu ya, mungkin mungkin dia akan cepat menjadi lebih berat. Oleh karena itu memang monitoring ketat itu adalah sesuatu yang sangat penting sih, Dokter Minta. Oke, baik dokter. Maaf. Dan ini dokter, berikutnya kalau dari dokter Agus mungkin ada tambahan dokter mengenai TTTS dok. Kalau saya sama nggih Dokter Galang nggih. Jadi dari semua yang monochorion di amnion ya, jadi misalkan ada 20 pasien gitu, yang 3 ya baru ada TTTS. Jadi yang seperenamnya, jadi betul 15%-nya kira-kira terjadi TTTS. Jadi tidak semua yang MCDA itu akan terjadi komplikasi yang disebutkan ya. Tapi yang 15% itu yang harus kita waspadai. 15%. Jadi yang seperenamnya itu yang harus kita waspadai, mungkin terjadi TTTS, mungkin akan jadi makin berat, yaitu terjadi TRAP, kemudian dan yang lain-lain ya. Jadi itu yang harus kita tahu. Gitu. Jadi untuk tahu apakah MCDA ada komplikasi ya, yang paling mudah ya memang kita lihat kalau sudah ada komplikasinya, yaitu dari discordant ya, baik dari amnion, baik dari adanya gaster maupun tampak gaster maupun vesikanya, kemudian tampak berbeda dari apa estimate fetal weight-nya itu ya, kalau itu ya artinya bahwa itu TTTS sudah terjadi ya. Tetapi kalau belum terjadi, apakah nanti TTTS-nya itu berkomplikasi atau tidak, ya tergantung dari jumlah berapa pembuluh darah yang saling berkomunikasi itu. Apakah seimbang atau tidak, makin tidak seimbang, makin terjadi TTTS ya. Jadi apakah itu nanti kita bisa tahu seimbang atau tidak seimbangnya sejak sebelum ada komplikasi, itu yang susah diketahui ya. Karena sampai saat ini pembuluh darah yang paling banyak nanti berkomunikasi adalah yang pembuluh darah superficial yang ada di plasenta. Nah, itu yang sampai saat ini kita masih belum bisa melihat ya, bahwa itu berapa jumlahnya yang vaskuler yang saling apa namanya, saling berhubungan, itu yang susah yang sampai saat ini. Sehingga kita tidak susah untuk mengerjakan profilaksis laser ya. Oke, Nggih, barangkali baik demikian dokter. nggih, Mboten nuwun. Oke dokter. Ya, jadi masalah TTTS ini sebenarnya saat ini sampai saat ini yang paling horor ini dok ya, paling Ya, mengerikan ya, ya pada kehamilan kembar terutama yang monokorionik gitu ya. Mungkin bisa saya simpulkan jadi intinya pada usia kehamilan 10 sampai 14 minggu setelah kita mengetahui chronicity dari kehamilan kembar ini, kemudian kita bisa mengetahui kira-kira faktor resiko komplikasi yang akan terjadi apa. Jika monokoronik itu 15% mungkin akan terjadi PTS dan dan lain-lainnya, mungkin yang komplikasi lainnya. Untuk monitoringnya kita bisa menggunakan parameter yang pertama, perbedaan berat badan antar janin atau apa namanya eh, discordance dari fetal weight-nya. Kemudian yang kedua, bladder ya dok, yang paling mudah ya dok ya, bladdernya positif atau negatif antara janin yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga, perbedaan dari amniotic fluid-nya. Dan berikutnya mungkin kita bisa monitoring dengan penggunaan Doppler study ya dok ya, untuk apa namanya perbedaan antara janin pertama dan yang kedua. Itu mungkin kita mulai dari situ. Kira-kira untuk surveillance-nya dok, cukup 4 minggu sekali seperti kehamilan biasanya atau perlu diperketat lagi dok untuk kehamilan ya, monokorionik ini dok? Iya, iya. Jadi kalau menurut rekomendasi dari ICEWOC ya, sejak 16 minggu Dokter Minta itu evaluasinya tiap 2 minggu ya. Karena TLTS itu kalau dari literatur kebanyakan dia mulai mulai ada muncul itu di 16 weeks, jarang yang kurang dari itu gitu ya. Dan setelah 26 minggu itu biasanya jarang ada TTTS yang baru gitu ya. Jadi justru window kita monitoring itu justru di awal-awal banget gitu ya. Jadi makanya jangan sampai kelewatan, kita malah kontrolnya sebulan sekali gitu ya, sudah jelek ya. Mungkin Dokter Minta juga tahu ya, di Sutomo ini kalau kasus datang TTS
itu pusing kepala kita nyiapin fetoskopi, mungkin harus kita siapkan ya, jadi nyerondol-nyerondol jadwal operasi lainnya dokter Ninta ya, karena pengalaman Ya, kita betul. ditunda seminggu itu pasti gagalnya. Rata-rata akhirnya pecah ketuban atau janinnya satu meninggal karena mayoritas yang datang ke sini itu sudah dalam kondisi yang terlalu lama gitu ya Susah Dr. Ninta ya. gitu ya, Jadi dokter. makanya harapan kita itu kalau ketemunya di awal banget atau misalnya memang kita susah untuk monitoring ya titip di monitoring di tempat yang bisa melakukan monitoring itu akan lebih bagus ya. Jadi kita bisa punya waktu untuk persiapan ya. Rata-rata mungkin kalau TTS di Sutomo itu 50% gagal kita treatment ya karena menunggu jadwal. Padahal menunggu jadwalnya cuma 2 hari kadang-kadang Dr. Ninta di sini ya. Jadi Ya. saya titip sekali. Memang nggak banyak sih sebenarnya kasusnya ya monokorion ya, tapi tetap benar-benar harus dimonitoring dengan baik dan kalau memang memang perlu dirujuk, rujuk aja nggak ada masalah. Mungkin itu dokter. Hmm. Oke. Ya, dokter. Ya, datangnya selalu dengan kuentero stadium akhir ya, dok ya, atau yang Kalau sakit plasenta terakhir. kereta datangnya sudah sopan. Kalau yang TTS ini masih bengkak. Soalnya plasenta akretanya kayak lebih serem ya, dok ya. Padahal apa namanya kehamilan TTS ini juga lebih serem lagi, dok, karena menyangkut nyawa bayi ya, dok ya. Ini jadi berarti ini ya, dok ya, dokter Agus mungkin kira-kira cukup nggak, dok, kira-kira kalau sudah bisa terdiagnosis monocoronic pregnancy ini langsung dirujuk saja, dok, dari trimester awal, dok. Bagaimana pendapat dokter Agus? Iya, rasanya memang idealnya demikian ya. Karena kita yang penting itu justru diagnosis dininya. Karena memang betul yang di tempat kita itu sering dirujuk sudah keadaannya sudah diskorkoden semua ya. Jadi sudah apa namanya besarnya lain, kemudian salah satunya sudah stuck twin, satunya polyhydramnion, kemudian dobelnya berubah sudah abnormal, satunya sudah mulai reverse, jadi sudah hampir meninggal dan ternyata memang betul ya kita yang dulu dokter Gala juga masih awal-awal dulu kita laser kita selalu mau di laser ternyata malamnya meninggal, ada lagi yang jadi memang Partus, yang dok. partus terjadi jadi Iya. memang banyak yang demikian karena banyak komplikasi-komplikasi yang terjadi ya. Dan yang penting ya bahwa kalau bisa jangan sampai terlambat ya. Karena kalau terlambat itu ya sudah kasihan untuk ibunya maupun untuk janinnya. Kemudian yang kedua bahwa gemeli itu adalah sesuatu yang patologis ya. Jadi sesuatu patologis. Karena semua kehamilan itu idealnya itu hanya tidak gemeli, apalagi triplet ya. Jadi kehamilan tunggal itu yang normal. Ya, jadi kalau kita sudah waspada bahwa itu ada sesuatu yang patologis, tentu saja ya kalau bisa nanti monggo yang penting adalah deteksi dini bahwa patologisnya itu betul-betul patologis yang bisa kita treatment intrauterin apa tidak begitu nggih. Jadi ya betul ya tadi sudah algoritmanya dokter Galal luar biasa bagusnya. Jadi pada 16 minggu di mana sebelum 16 minggu itu plasentanya masih belum belum apa namanya belum sempurna ya sehingga akhirnya jarang terjadi discordance karena semuanya hampir banyak dari ibunya juga ya. Setelah plasentanya jadi lah itu yang baru muncul pembuluh darah yang saling berkoneksi itu nggih. Jadi idealnya jadi 16 minggu syukur kalau 20 minggu sudah ada discordance berarti ya memang itu artinya pembuluh darah yang saling koneksi itu banyak. Jadi pada saat itu kalau dilakukan laser akan jauh lebih baik ya. Nggih, barangkali demikian Dokter Jin nggih. Baik, dokter. Oke. Oh ya, dok, ini sama mau membahas ini, dok. Kan ada tadi membahas perbedaan antara twin to twin transfusion syndrome dengan selective FGR. Jadi kan Ya, perbedaannya mungkin eh, mungkin yang masalah apa namanya dari etiologinya juga berbeda, kemudian nanti dari USG-nya mungkin bisa ditekankan lagi, dokter, perbedaannya TTS dan juga selective FGR, dokter, dari kehamilan kembar ini, dok. nggih. Untuk take home message-nya, dok. Ya, mungkin saya dulu ya, Dokter Gala ya. Jadi kalau pada selektif dibandingkan TTTS, yang sama apa? Yang sama diskorkoden dari beratnya. Yang satu besar, satu kecil itu dulu yang jelas ya. Nah, setelah tahu bahwa itu besar kecil, kemudian kita lihat ketubannya. Ya kalau pada yang selektif biasanya ketubannya masih cukup ya. Jadi artinya dua-duanya masih ada ketuban. Kemudian yang selanjutnya kita lihat gaster tadi Dr. Jin sudah menyampaikan gaster dan vesika. Jadi pada dua-duanya gaster dan vesikanya hampir selalu masih ada ya karena apapun juga IUGR biasanya gasternya masih terisi dan vesikanya masih terisi ya. Nah setelah itu baru
kita tujukan dengan Dopplernya. Jadi demikian ya. Jadi itu yang paling penting ya. Kalau sudah ada discordant yang pada berat badannya itu yang paling mudah ya. Kemudian yang kedua dari ketubannya sudah tampak sekali, satu banyak sekali dan satu oligo sekali. Kemudian ada vesikan jansusnya sampai ke Dopplernya ya berarti kemungkinan itu ada suatu TTTS. Nggih. Jadi yang paling mudah itu yang persamaannya sama yaitu discordant pada beratnya. Yang berbeda itu tadi vesika, kemudian gaster, kemudian ketuban, kemudian yang terakhir ada dari Dopplernya ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Dokter Gala yang lebih mudah cara melihatnya, Dokter Gala. Nggak ada, Monggo. saya rasa cukup ya. Cuma mungkin yang perlu kita perhatikan adalah dua-duanya bisa terjadi bersamaan gitu ya. Karena patogenesisnya beda. Yang satunya TTS itu kan karena pembuluh darahnya itu nggak seimbang, tapi yang satunya memang unequal placental sharing ya, yang selective IgR ya. Jadi kalau misalnya plasentanya kebetulan em, nggak seimbang, plasentanya juga unequal gitu ya, itu bisa terjadi dua-duanya. Jadi itu yang mungkin harus kita garis bawahi. Pada prinsipnya TTS itu harus ada poli oligo gitu ya. Kalau selective IgR kan biasanya oligo satunya normal gitu ya. Kalau di TTS harus ada oligo dan poli. Jadi eh, poli itu dalam tanda kutip hampir nggak ada yang bisa menjelaskan mungkin selain kelainan janin ya. Tapi poli itu mungkin yang bisa menjelaskan cuma mekanisme dari TTS saja. Mungkin itu sih, Dok. Jadi clue-nya di poli. Nah, mungkin yang jadi pitfall juga ngecek poli beneran apa enggak gitu ya Dokter Sul ya. Karena kalau sudah polihidramnion, ngecek selaput ketubannya itu susah. Apalagi kalau janin yang satu itu stuck gitu ya. Jadi pasti akan kadang-kadang susah. Makanya ideal banget itu kalau kita awal-awal itu sudah kita ikutin. Jadi ketubannya kayak gini itu akan enak banget. Tapi kalau sudah dapatnya satunya polihidramnion, nyari ketuban satunya itu, wah insya Allah akan kesusahan gitu ya. Intinya kayak gitu mungkin ya. Iya, dokter. Ini berarti semakin menekankan betapa pentingnya kalau monochorionic pregnancy ini segera dirujuk ya, dok ya. Segera dirujuk dan insya Allah kok dirujuk ke center yang memang bisa menangani monochorionic twin pregnancy dan insya Allah juga bisa ditanggung sama BPJS ya, dok ya. Ini pertanyaan super penting di abad ini, dok. Ya, ya. Kalau ada saya yang tampil, biasanya BPJS selalu Yes. muncul. Pertanyaan Jadi BPJS nggak ada wajib masalah muncul. ya. Kontrolnya kan mungkin lebih sering ya. Kadang-kadang rumah sakit itu takut yang kita sebut dengan fragmentasi gitu ya. Jadi kontrolnya bisa 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Sebenarnya secara aturan Permenkes boleh, asalkan ada indikasinya. Jadi kalau kita punya protapnya, harusnya nggak akan ada masalah gitu ya. Untuk fetoskopi sendiri, walaupun lasernya itu harganya sangat mahal, Alhamdulillah, itu Tomo masih mau menalangi gitu ya istilahnya ya Dokter Nintaya. Jadi jangan khawatir, saya sendiri juga nggak akan melakukan fetoskopi di rumah sakit swasta ya karena mahal gitu ya. Tapi kalau di Sutomo karena kita rumah sakit pemerintah dan tanggung jawab kita semua ya, rasanya kita masih bisa ngerjakan dengan BPJS. Monggo aja. Iya, ini kabar gembira banget ya dok ya kalau bisa dilakukan dengan BPJS ya. Iya. Dan itu pentingnya dokter sekalian. Jadi untuk monitoring, mendiagnosis itu bisa life saving sekali untuk pasien kita. Dan kemudian alhamdulillah juga bisa ditanggung oleh BPJS mulai dari diagnostik, monitoring sampai dengan terapeutiknya sekalian ya termasuk yang stetoskopi laser koagulasi itu sudah bisa dikerjakan dengan menggunakan BPJS. Dan time of referral itu sangat penting, jadi semakin dini semakin baik. Jadi kita bisa monitoring dengan ketat, dengan baik. Pasien juga tidak kita apa namanya tidak terbebani ya dok ya dengan biaya karena sudah ditanggung semua dengan BPJS. Dan kita juga bisa melakukan pencegahan-pencegahan untuk komplikasi. Mungkin salah satunya juga ada pertanyaan dari dokter Aldika nih dok terkait dengan kehamilan kembar ya mungkin pada umumnya untuk pencegahan prematuritas bagaimana dok? Apakah ada protap khusus atau tips khusus mungkin dok? Iya, eh, ini agak susah ya, karena memang kembar itu risiko prematuritasnya tinggi, tapi upaya pencegahan sampai sekarang itu evidence base-nya belum bisa terbukti baik gitu ya. Even evaluasi cervical length atau serklase atau progesteron itu semuanya sampai sekarang belum terbukti bermakna, Dokter Ninta ya. Tapi ya eh, saya sendiri kalau preferensi pribadi gitu ya, saya tetap ngikut gaya-gayanya gitu ya. Kalau misalnya cervical length-nya rendah atau apa ya tetap saya kasih
upaya untuk pencegahan ya, biar artinya ayem ya. Tapi memang secara evidence base itu semuanya masih belum ada yang terbukti bermakna mana-mana saja monitoring maupun treatment yang bisa menurunkan potensi prematuritas gitu ya. Mungkin itu sih Dr. Minta. Dr. Agus mungkin ada yang baru. Iya. Ada pengalaman Iya, Dok mungkin. Enggak. ya, jadi betul ya. Jadi kalau saya rasanya yang penting itu adalah kita tentukan dulu jenis kembarnya ya. Kalau itu monochorion, monoamnion, itu sudah rasanya hampir tidak pernah ada ya. Yang bagus sekali yang slide-nya Dr. Gala tadi loh ya, Ya. 34 minggu ya. Kalau nggak salah yang mono yang paling anu ya. Jadi hampir kalau yang mono-mono itu sudah susah lah kalau untuk dianukan ya. Karena makin diperpanjang, makin komplikasi, mungkin terjadi entangling juga makin banyak ya. Kemudian yang selanjutnya kalau dia itu yang mono dan dikorion, maka mungkin kalau tanpa ada komplikasi artinya tidak ada TTTS, mungkin bisa sampai aterem ya. Tetapi kalau DCDA itu kemungkinan ateremnya masih cukup banyak. Jadi kalau memang ini DCDA, jadi kalau memang dia itu prematuritas, maka boleh kalau saya ya kita bisa diberikan obat-obatan untuk mengurangi kejadian prematuritas ya. Tapi kalau itu MCMA ya sudah, kalau misalkan 32, 34 minggu terjadi kontraksi-kontraksi ya kita lepas ya. Jadi mungkin itu ya, jadi rasanya tergantung dari koronisitasnya ya dan komplikasi yang terjadi ya. Oke, baik Dokter. Jadi ya, secara singkat ini bisa disimpulkan bahwa kehamilan kembar itu susah ya Dok ya untuk Ya, penanganannya. iya, Jadi iya. ini terutama kalau sudah diketahui monokorion ini dan ini juga kita perlu tahu faktor resikonya ya Dok ya dengan advance maternal age, kemudian juga apa namanya teknologi terbantu, misalnya dengan sistem reproductive technology, IVF atau ART itu mungkin juga akan meningkatkan kejadiannya monochorionic twin pregnancy ya dok ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai oleh para dokter sekalian. Semakin dini diagnosisnya semakin baik untuk bayinya juga. Terus yang mungkin ini pertanyaan terakhir dokter dari Q&A sectionnya. Mengenai pemberian vitamin ya dokter, apakah ini vitaminnya didouble karena bayinya dua atau sama saja dokter? Ya. Dari Nah, dokter ini. Agus atau dokter Manggala maupun Ya, mungkin saya jawab dulu nggih. Jadi rasanya kalau gemeli ini kan ada di bayi maupun di janin maupun di ibu ya. Jadi banyak sehingga rasanya dengan adanya janin yang dua pertumbuhannya lebih banyak, tentu saja obat-obat yang diberikan baik misalkan asam folat sejak awal ataupun zat besi ataupun kalsium itu rasanya kalau pada yang gemeli ditingkatkan dosisnya ya. Karena itu juga meningkat. Dan yang perlu kita ingat bahwa pada Gemeli itu salah satu faktor risiko terjadinya preeklamsi juga ya. Jadi mungkin juga perlu diberikan apakah ada faktor risiko yang lain sehingga akhirnya pemberian kan aspirin dosis rendah juga mungkin juga perlu diberikan ya. Baik, mungkin dari saya demikian. Mungkin ada pengalaman dari Dokter Gala atau Dokter Jin, monggo silakan. Kalau saya kok cenderungnya demikian ya. Jadi mengingat itu semua maupun di kepustakaan pun disebutkan bahwa karena kebutuhan dari janin dan kebutuhan dari ibu lebih banyak, maka suplementasi yang diberikan juga lebih banyak. Ya tentu saja kalau tanpa ada komplikasi pada ibu ya, kalau pada komplikasi pada ibu misalkan ada penyakit jantung dan yang lain itu adalah yang harus kita pikirkan yang lain. Oke, baik barangkali demikian Dokter Jin. terima kasih dokter Agus. Dari dokter Manggala mungkin ada tambahan dok? Tidak ada sih ya, ya itu ya risiko preeklamsi tinggi ya. Jadi jangan lupa low dose aspirin sama kalsiumnya gitu ya, didobel gitu ya. Jangan cuma kalsium sekali ya, kalsiumnya harus didobel gitu ya. Kalau vitamin-vitamin yang lain rasanya ya sama lah, ngikutin lah ya, ngikutin kondisinya ya. Ketika dia tambah besar, potensi anemia lebih tinggi, kita harus sadar. Jadi kita harus ngevaluasi benar-benar gitu ya. HB-nya kayak gimana, karena darahnya kemungkinan pasti akan lebih encer gitu ya, karena kan beratnya lebih banyak gitu ya. Jadi jadi hal-hal kayak gitu harus kita antisipasi. Mungkin nggak dobling gitu ya, nggak semua selalu dobling ya, tapi mengikuti kondisinya masing-masing gitu ya. Tapi yang jelas memang kebutuhan jelas lebih tinggi ya pada saat kehamilannya. Mungkin itu. Baik, terima kasih dokter Manggala. Ini kita sudah sampai di akhir acara kita pada hari ini. Mungkin saya ada sedikit take home untuk para audiens. Jadi ini yang bisa kami simpulkan. Jadi memang dari segi epidemiologi ini lebih banyak yang di korionik ya dokter ya untuk kejadiannya.
Tapi monochronic pregnancy ini sebenarnya walaupun hanya sekitar 20% maksimal, tapi komplikasinya itu sangat tinggi ya dok ya. Sekitar selama kehamilan itu 30% itu monochronic pregnancy itu akan timbul komplikasi dan bahkan sampai mortality bagi perinatal mortality-nya itu lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan di chorionic pregnancy. Dan untuk diagnosisnya, untuk chronicity-nya tadi sudah dijelaskan, sudah paling cepat kita dari 10 minggu gitu untuk mendiagnosis chronicity-nya. Jadi misalkan 10 sampai 14 minggu, maksimal 14 minggu itu bahkan sudah harus terdiagnosis apa chronicity-nya. Dan manajemennya itu juga secara monitoringnya lebih ketat pada monochronic pregnancy, di mana scanningnya itu harus per 2 minggu. Dibandingkan kalau di chorionic bisa sama saja dengan kehamilan tunggal ya dok yang mungkin 4 minggu sekali. Dan bahkan untuk delivery-nya pada monochronic itu lebih cepat biasanya, sekitar 34 minggu dibandingkan kalau di chorionic. Dan untuk kehamilan kembar itu keduanya sama-sama meningkat ya risikonya untuk kehamilan dengan preeklamsi dan juga preterm birth. Tapi kalau dengan monochronic pregnancy ketambahan lagi karena ada komplikasi seperti twin-to-twin transfusion syndrome, TAPS, dan juga selective FGR. Dan kalau misalnya MCMA bahkan bisa juga dengan conjoined twin dan juga adanya cord entanglement. Yang paling mudah mungkin poin-poinnya dari ultrasound sign-nya, kalau di chorionic kita akan dapatkan lambda sign, pada monochronic kita dapatkan dengan T sign. Dan kemudian kalau surveillance-nya sekitar 4 minggu sekali untuk kontrolnya, sementara kalau monochronic itu 2 minggu sekali. Kita juga harus konseling kepada pasien. Resiko untuk kematian salah satu janin itu lebih tinggi pada monochronic pregnancy dan mortalitas pada perinatalnya juga lebih tinggi pada monochronic pregnancy dibandingkan pada di chorionic pregnancy. Sehingga di sini saya bisa mungkin memberikan timeline sedikit. Jadi kalau untuk semua kehamilan kembar kita harus langsung dating sama chronicity-nya itu harus kita tegakkan antara 10 sampai 14 minggu. Bisa juga sekalian kita lakukan screening yang lain untuk preeklamsi dan juga aneuploidy. Kemudian jika memang ada risiko untuk kehamilan preterm, kita bisa juga tambahkan dengan pemeriksaan cervical length sesuai dengan indikasi. Dan kemudian untuk surveillance tadi sudah disebutkan bahwa dengan menggunakan Doppler yang paling mudah dengan umbilical artery. Tapi kalau dengan kita sudah jelas ada monochronic pregnancy, mungkin bisa ditambahkan dengan pemeriksaan mid cerebral artery, peak systolic velocity-nya. Ya, jadi kita evaluasi per 2 minggu. Mungkin dan yang paling penting adalah lebih cepat diagnosisnya, lebih cepat di refer kepada center-center yang bisa menangani monochronic pregnancy. Jadi lebih tepat untuk dilakukan treatment untuk menyelamatkan bayinya. Baik, mungkin ada tambahan Dr. Agus, Dr. Manggala sebagai take home message-nya. Sudah, Dr. Sin, sudah betul sekali, sudah Udah cukup. prinsip. Kalau sudah ada fotonya Dr. Seto di sini itu biasanya kita memang mau diusir bentar lagi. Sudah diusir, sudah time out, Dok. Silakan. Oke, matur nuwun Dr. Agus, Dr. Manggala atas pencerahannya pada hari ini. Sangat, Dr. Su. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Matur nuwun sangat, Dokter. Baik, kami kembalikan kepada Dr. Seto waktunya. Silakan, Dokter. Terima kasih Dr. Minta, Dr. Agusul, Dr. Manggala. Alhamdulillah tepat waktu selesainya dan semua pertanyaan juga sudah terjawab dan itu alhamdulillah bisa meningkatkan kualitas ANC atau layanan obstetri kita terutama pada kasus-kasus yang dengan gemeli, terutama lagi pada kasus-kasus yang gemeli yang monokorionik gitu. Jadi tadi sudah sangat jelas dipaparkan Dr. Agusul dan Dr. Manggala dan juga dilengkapi oleh Dr. Sininta. Sekali lagi kita ketemu lagi seminggu depan hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 untuk diskusi layanan obstetri dan ginekologi sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Manggala, Dr. Agusul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.